mengajar kita di saat pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Ibu minta Marcel untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Marcel. Sebelum kita mulai mari kita berdoa. Kita mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus karena Engkau sudah kami dari kami masing-masing. Kami berkumpul sini mau belajar. Yesus sudah dari kami. Amin. Terima kasih Marcel, silakan duduk kembali. Ya, baik anak-anak. Semuanya hadir? Hadir. Ya, Ibu mengecek kehadiran anak-anak dengan ngabsen. Ya. Alex, Hadir Bu. Liana, Hadir Bu. Imelda, Hadir Bu. Orgenes, Hadir Bu. Marcel, Hadir Bu. Simon, Hadir Bu. Graciela, Hadir Bu. Christina, Hadir Bu. Cecilia, Hadir Bu. Sally, Hadir Bu. Domingas, Hadir Bu. Ota, Hadir Bu. Lenin, Hadir Bu. Desi Desmani Valencia, Hadir Ibu. Evelina, Hadir Bu. Theodora, Hadir Bu. Yunus. Hadir Ibu. Baik, anak-anak semuanya hadir ya. Iya. Ini hari apa? Hari Jumat. Baik, hari Jumat anak-anak menggunakan pakaian olahraga. Ibu mau periksa kerapian. Ibu minta semua silakan berdiri. Iya. Ada yang menggunakan pakaian olahraga dan ada juga yang menggunakan pakaian batik dan putih biru. Yang menggunakan batik dan putih biru karena mereka belum mempunyai atau belum memiliki pakaian olahraga. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Ya anak-anak, Ibu mau tanya kesepakatan kita dalam kelas, yaitu apa saja? Bolos. Tidak boleh Bolos. Tidak boleh apa. tidak boleh apa. Terus jangan makan minang, jangan main HP, tidak boleh saling mengganggu teman yang lain. Iya. Anak-anak, itulah kesepakatan kita selama kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas sedang berlangsung. Iya. Anak-anak, sebelum kita akan memulai pada materi kita di pagi hari ini, Ibu mau tanya, adakah yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Masih. Materi tentang apa? Besaran zaman pada Dan benda lainnya. Besaran dan Pengukuran pada makhluk hidup dan dan benda benda lainnya. lainnya. Baik anak-anak. Iya. Materi kita pagi ini yaitu klasifikasi makhluk hidup. Ya. Anak-anak, materi kita di pertemuan kali ini yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup dengan kompetensi inti yaitu menghargai ajaran agama yang dianut, dan yang berikut menghargai dan menghayati perilaku bersikap jujur, gotong royong, dan disiplin, tanggung jawab, peduli, dan toleransi, menghargai dan menghayati dan
sopan santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dan dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberagamannya. Kompetensi dasar yaitu mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi kehidupan dalam ekosistem dan peranan manusia dan lingkungan serta mewujudkannya dalam pengalaman ajaran agama yang dianut. Menunjukkan perilaku ilmiah memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, tanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita di saat pagi ini yaitu pengertian klasifikasi makhluk hidup. Untuk perlu diketahui pengertian klasifikasi makhluk hidup, tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup, dasar klasifikasi makhluk hidup, dan langkah-langkah untuk klasifikasi makhluk hidup, dan juga tata nama takson klasifikasi makhluk hidup, dan kunci determinasi klasifikasi makhluk hidup. Baik anak-anak, Ibu akan membagi anak-anak dalam kelompok, tetapi berhitung mulai dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang berhitung 1 mencari teman yang berhitung 1, yang berhitung 2 mencari teman yang berhitung 2, dan seterusnya. Mulai dari sebelah kanan Ibu. 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, baik. Seperti tadi Ibu sudah sampaikan bahwa yang berhitung 1 mencari teman yang berhitung 1. Oke, silakan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Baik anak-anak, semua sudah siap? Sudah. Ya. Ibu akan membagikan kertas. Nanti anak-anak tinggal mengisi. Anak, tugas sudah ada di kertas sudah ada di tangan kelompok masing-masing. Ibu akan membacakan soal, yaitu soal yang pertama untuk kelompok 1. Kelompok 1 kerjakan pengertian klasifikasi makhluk hidup. Soal yang pertama, soal yang kedua, jelaskan tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Dan untuk kelompok 2, yaitu jelaskan dasar klasifikasi makhluk hidup dan langkah-langkah klasifikasi makhluk hidup. Dan kelompok yang ketiga, yaitu mengetahui urutan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Dan kelompok yang ketiga juga, siswa dapat menjelaskan tata nama penulisan klasifikasi makhluk hidup dengan sistem tata nama binomial nomenklatur. Dan yang berikut, kelompok 4, siswa dapat menjelaskan cara mengidentifikasi dengan kunci determinasi. Baik, masing-masing kelompok sudah mendengarkan soal masing-masing? Sudah? Oke. Silakan kerja dari sekarang. Itu kasih waktu 15 menit ya. Kerja dari sekarang. Silakan.
selesai? Sudah ya? Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah selesai? Baik, silakan diskusi. Ibu minta kelompok 1 diskusi di tempat saja ya. Kelompok 1 silakan mendiskusikan hasil kerja kalian. Kerja anak-anak. Silakan baca hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 dengan membacakan hasil diskusi kami. Klasifikasi makhluk hidup merupakan cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki makhluk hidup. Tujuan klasifikasi makhluk hidup, tujuan umum klasifikasi makhluk hidup adalah mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sedangkan tujuan khusus klasifikasi makhluk hidup yaitu 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. 4. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Manfaat klasifikasi makhluk hidup: 1. Untuk penelitian lebih lanjut sehingga makhluk hidup yang telah dikenal dapat dimanfaatkan. 2. Untuk dipelajari agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati di masa mendatang. 3. Untuk mengetahui hubungan antara organisme satu dengan yang lain. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, kita berikan aplaus buat kelompok 1 yang sudah menyiapkan. Ya, lanjut kelompok 2 silakan. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh, morfologi, dan alat tubuh anatomi. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat tinggal, dan cara hidupnya. Pengelompokan klasifikasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sistem alami, 2. Sistem artifisial, 3. Sistem filogenetis. Langkah-langkah pengklasifikasi makhluk hidup. Kelompok spesies dapat dibentuk kelompok-kelompok dari urutan tingkat klasifikasi sebagai berikut. 1. 2 atau lebih spesies dengan ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson genus. Beberapa genus yang memiliki ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson famili. Beberapa famili dengan ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson arda. Beberapa ardo dengan ciri tertentu dikelompokkan untuk membentuk takson kelas. Beberapa kelas dengan ciri tertentu dikelompokkan takson filum untuk hewan atau divisium untuk tumbuhan. Baik, kita berikan aplaus buat kelompok 2. Pada awalnya, dalam klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Contoh klasifikasi makhluk hidup: tumbuhan jeruk padi. Lanjutan
keterangan banyak dari Indong menuju spesies takon semakin rendah takson jumlah organisme makhluk hidup semakin sedikit, semakin rendah takson persamaan antara makhluk hidup semakin banyak, semakin rendah takson perbedaan antara makhluk hidup semakin sedikit. Keterangan dari spesies menuju Indong takson semakin tinggi takson jumlah organisme makhluk hidup semakin banyak, semakin tinggi takson persamaan antara makhluk hidup semakin sedikit, semakin tinggi takson perbedaan antara makhluk hidup semakin Terima kasih waktu yang diberikan dari kami kelompok 3. Baik, kita berikan aplaus buat kelompok 3. Jadi kelompok 4. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 4 dan akan membaca diskusi kami. Aturan penanaman baku bagi semua makhluk hidup organisme yang terdiri dari 2 kata dari sistem taksonomi dengan mengambil nama genus dan nama spesies. Nama yang dipakai adalah nama baku yang diberikan dalam bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatihkan. Menurut Kode Internasional Tata Nama Hewan dan Tumbuhan setiap jenis makhluk hidup dapat digolongkan pada kelompok tertentu. Pemberian nama dengan 2 subkata ini dikenal sebagai binominal. Nomenklatur oleh Charlius Linnaeus. Cara mengidentifikasi dengan kunci detail kunci determinasi adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup dengan cara mencocokkan ciri-ciri makhluk hidup tersebut dengan daftar ciri-ciri yang sudah ada di dalam kunci. Contoh, jika pada kunci determinasi terdapat pilihan 1A, tumbuhan berdaun tungkai. 1B, tumbuhan Kelompok yang paling terakhir. Oke, silakan masing-masing kembali ke tempat duduk. Baik, Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 tentang pengertian klasifikasi makhluk hidup, tujuan dan manfaat. Kelompok 2 dan kelompok 3 bahkan kelompok 4. Ibu menyimpulkan bahwa dari masing-masing kelompok sudah sangat baik dan semua sudah sangat memahami materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Baik anak-anak,
Iya. PR-nya kerja secara individu atau kerja sendiri-sendiri di rumah. Iya. PR-nya adalah tulislah bagian klasifikasi makhluk hidup. Iya. Anak-anak pulang tidak boleh bermain. Pulang, ganti baju, makan, istirahat, setelah itu kerja tugas. Kerja tugas dulu baru bisa bermain. Agar kalau kerja tugas sudah selesai, anak-anak bisa bermain, capek pulang langsung istirahat, tidur kan? Ya. Tidak perlu kerja tugas lagi. Iya. Anak-anak, sampai sini pertemuan kita, dan ibu minta semuanya silakan berdiri. Dan kita menyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Semua semangat ya? Ya. Oke. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke anak-anak, kita akan lanjut dengan lagu kebangsaan, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, semua tahu? Tahu. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, anak-anak silakan duduk kembali. Tadi kita sudah mengawali kegiatan proses belajar mengajar kita dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Doa ini Ibu akan berikan kepada Graciela Desya untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, kita dulu sebelum kita pulang, mari kita berdoa. 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati kami dari pagi hingga siang hari ini Tuhan, dan juga dari kami sudah belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah kamu mau pulang ke rumah masing-masing Tuhan, untuk teman-teman kami yang mau pulang ke WD, dan juga ke kami, dan juga kami bisa kesini Tuhan, berkati kami, doakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Sela. Terima kasih Ibu Guru. Sama-sama anak-anak, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Irene Bleskadi. Saya adalah mahasiswa PPG guru tertentu tahap pertama tahun 2025. Pada hari ini saya melakukan praktek pembelajaran dengan materi pokok klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih.